Assalamualaikum, hai pribadi sobat YouTube dimanapun anda berada. Beberapa bulan yang lalu saya pernah share tentang tutorial cara membuat lokasi, baik itu rumah, tempat usaha, tempat ibadah, tempat rekreasi, serta fasilitas umum lainnya. Dan juga saya sudah bagikan tutorial cara memperbaiki alamat yang salah, menghapus lokasi fiktif, dan juga memindahkan titik lokasi yang tidak akurat ya. Nah, di video kali ini akan saya bagikan review tentang hasil tutorial tersebut ya. Dan sebagian besar dari tutorial tersebut ternyata sudah disetujui oleh Google Map dan sudah dipublikasikan oleh pihak Google Map. Dan ada satu yang ditolak. Kenapa bisa ditolak? Nanti penjelasannya ada di video ya. Dan bagi anda yang ingin melihat kembali tutorial cara membuat alamat, lokasi, atau tempat lain di Google Map, bisa anda lihat di video sebelumnya dan bisa diklik di layar akhir video ini ya. Oke, jangan kemana-mana, kita simak aja reviewnya. Check it out. Dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung saja ke review hasil dari video yang pernah saya share sebelumnya ya, yaitu cara membuat nama lokasi, nama jalan, nama tempat usaha, tempat ibadah, tempat rekreasi, dan lain-lain di Google Map ya, serta cara mengubah nama lokasi, tempat atau nama jalan yang salah dan memindahkan titik lokasi di Google Map yang tidak akurat ya. Akan saya perlihatkan reviewnya, hasilnya seperti apa. Oke, kita masuk saja di Google Map-nya ya, seperti ini. Oke, saya udah masuk di Google Map-nya ya dengan mode satelit ya, agar lebih memudahkan dan lebih detail untuk melihat lokasi-lokasi yang sudah pernah saya buat dan saya perbaiki ya. Ketikkan saja nama daerah asal saya, tempat tinggal saya, Kaliwadas. Nah, kita diarahkan ke Desa Kaliwadas ya, di Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ya. Nah, di sini saya pernah membuat nama lokasi atau tempat ibadah ya, Musola Al-Mubin ini. Ternyata pembuatan nama tempat ini sudah disetujui oleh Google Map dan sudah bisa dilihat secara publik ya. Prosesnya sekitar 24 jam semenjak dibuat dan langsung dipublikasikan 24 jam kemudian. Selanjutnya saya juga sudah buat ini ya, Musola Nurul Kolbi yang tadinya tidak ada namanya, karena ini musola baru juga sudah saya buat dan saya tempatkan titiknya sudah akurat di lokasi musola tersebut atau di halamannya ya. Kemudian saya juga sudah membuat nama lokasi tempat ibadah juga ya, Musola Al-Ikhlas ini, tepat di musolanya sudah diterima dan bisa diakses secara publik ya, karena sudah dipublikasikan oleh pihak Google Map. Lalu di sini saya juga sudah pernah menghapus ya nama lokasi fiktif. Di depan gang ini ada nama Masjid An-Nur ya. Di sini pernah ada nama Masjid An-Nur yang sebenarnya di sini tidak ada masjid ya, karena masjid cuma satu, Masjid Baitul Mukarramah ya. Di sini pernah saya lihat dan udah saya hapus, ternyata udah diterima oleh pihak Google Map dan sudah dihilangkan ya, tidak bisa dilihat lagi secara publik. Kemudian untuk Masjid Baitul Mukarramah ini sebelumnya namanya kurang pas ya. Untuk namanya saya sudah perbaiki, tadinya pakai huruf Y, di sini saya perbaiki pakai huruf I, dan titik lokasinya sebelumnya tidak akurat ya, berada di sini di pinggir sawahnya. Saya pindahkan ke bangunan masjidnya ya di sini dan sudah diterima oleh Google Map dan bisa dilihat secara publik ya. Kemudian saya juga sudah memperbaiki ya lokasi pemandian umum Balong Tajuk. Tadinya saya buat tapi titik lokasinya tidak akurat ya. Tadinya berada di sini, kemudian saya pindahkan tepat di lokasi pemandian Tajuk ya, antara balong pemandian dan tempat ibadah musola ini. Kemudian saya juga membuat nama TPU atau tempat pemakaman umum ya. Namanya juga sudah lengkap. Kalau ingin melihat nama lengkapnya di sini bisa diklik ya, yaitu tempat pemakaman umum area Kerajaan Tengah dan Kerajaan Kidul, Desa Kaliwadas, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes ya. Oke. Dan yang terakhir ini saya pernah memperbaiki nama lapangan sepak bola ya. Ini kan nama yang lama, lapangan bola. Saya perbaiki, saya lengkapi dengan nama lapangan sepak bola Gelora Pancasila. Tapi ditolak oleh Google Map karena dokumen yang saya kirimkan kurang lengkap. Di situ tidak ada izin pengelola atau akses dari pembuat nama pertama ya. Dan saya tidak melengkapi dokumen seperti foto lapangan dan foto lokasinya, sehingga itu menjadi penyebab pengajuan
pengajuan pergantian nama itu ditolak oleh pihak Google Map ya. Jadi namanya masih nama yang lama. Jadi dari sebagian perubahan, pembuatan nama lokasi tempat, dan penghapusan lokasi fiktif semuanya berhasil ya. Jadi yang gagal cuma satu ini karena saya tidak melengkapi dokumen yang diminta oleh pihak Google Map ya. Nanti di session berikutnya kemungkinan akan saya share lagi ya. Oke, seperti itu aja ya teman-teman, review hasil dari cara membuat nama lokasi tempat, menghapus lokasi fiktif yang tidak ada di situ, memperbaiki nama tempat sudah berhasil semua, memindahkan titik lokasi yang tidak akurat ya. Jadi secara keseluruhan semuanya berhasil, cuman satu ini aja karena dokumennya tidak lengkap. Oke, sampai di sini aja review dari saya. Dan bagi Anda yang mau mencoba untuk merubah atau membuat nama lokasi alamat rumah Anda bisa mencobanya dengan melihat di video saya sebelumnya yang nanti akan ditampilkan di layar akhir ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Atas segala perhatian Anda saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.